Kedip. Aku perlahan membuka mataku. Kematian ini terasa lebih damai daripada sebelumnya. Dan pada saat yang sama, yang paling menyakitkan, tetes air mata jatuh, tetapi aku menyekanya dan mengumpulkan kembali ketenanganku. Di akhir hidupku, aku sepenuhnya merasakan hatinya. Dia berharap agar aku tidak mati tetapi hidup. Dia berharap agar aku tidak lagi merasa sedih. Ke depan, akan mustahil untuk tidak merasakan kesedihan dalam hidup. Tapi, mari kita tidak menyiksa diri hingga terpuruk. Karena dia akan merasa sedih. Dengan tekad itu, aku membentuk segel tangan. Dunia kesadaran bergetar, menidurkan rekan-rekanku yang mencoba terbangun. Sebuah sakit kepala yang akrab bergema di kepalaku. Weo Wung. Aku segera menekan kesadaranku melalui 5 elemen Blood Curse Banner di dalam dantian atasku. Tidak perlu terburu-buru membagi kesadaranku atau memakan akar bambu kuning. Sangat praktis. Dan kemudian, tusuk. Aku terhuyung, memegang perutku. Apa ini sekarang? Setelah sakit kepala, sekarang perutku? Dalam ketidakpahaman, aku memegang perutku, menggertakkan gigi. Perutku, atau lebih tepatnya dantian, mulai terasa sakit seolah-olah sobek. Kenapa lagi? Setelah menggertakkan gigi, aku memutuskan untuk mencari akar bambu kuning terlebih dahulu. Tak lama kemudian, aku mengonsumsi akar bambu dan dengan cepat mengalami transformasi total, membentuk inti dalam diriku dengan cepat. Hanya setelah membentuk inti dalam, rasa sakit di dekat dantianku mereda. Apa sebenarnya ini? Saat aku bertanya-tanya, aku tiba-tiba merasakan sesuatu di dekat inti dalam. Ini adalah... Mataku melebar melihat energi akrab yang kurasakan dari inti dalam. Ini adalah... Aku segera mengeluarkan gangki dari inti dalam, menyaringnya menjadi pure spiritual force dengan cara kasar, dan membentuk segel tangan. Calalalak. Dan kemudian... Kilatan. Di sekelilingku. 3.000 benda akrab muncul. Harta Dharma, pedang kaca tanpa warna. Harta Dharma yang dibuat untukku oleh Yang Hua telah mengikutiku melalui waktu. Kemudian, Po-Off. Setelah pedang kaca tanpa warna muncul, sebuah Norigae berwarna cerah juga muncul. Aku menatap kosong ke pemandangan ini dan menyeka mataku dengan tangan yang bergetar. Aku baru saja bertekad untuk tidak meneteskan terlalu banyak air mata. Namun di sini aku kembali menangis dengan memalukan. Dengan suara bergetar, aku membisikkan. Ini telah diwariskan. Koneksi di antara kita. Melampaui waktu, mereka kembali bersamaku. Waktu yang aku habiskan bersamanya. Momen-momen yang kami bagi bersama. Seluruh kenangan itu tidak sepenuhnya menghilang. Untuk pertama kalinya, aku mendapatkan teman yang akan menempuh waktu tak berujung ini bersamaku. Setelah cukup lama mengamati pedang kaca tanpa warna dan mengumpulkan pikiranku, aku merenung. Bagaimana mereka bisa mengikutiku? Ini adalah masalah penting. Apakah karena aku menyaring mereka menjadi harta Dharma natal yang memungkinkan mereka mengikutiku? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Dan jika ada sesuatu yang lebih, apakah itu? Setelah merenung sejenak, aku mendapatkan satu teori. White Red Wine. Aku teringat kemampuan minuman abadi yang disebut White Red Wine. Itu pasti memiliki kekuatan untuk memperkuat koneksi dengan harta Dharma. Dan, memikirkan lebih jauh. Ketika aku pertama kali meminum White Red Wine. Itu adalah situasi kritis, jadi aku tidak bisa mengingatnya dengan baik, tetapi pasti. Rasanya seperti jiwaku sendiri terhubung dengan harta Dharma. Itu lebih dari sekadar meningkatkan koneksi. Sangat jelas. Melalui White Red Wine, jiwaku dan harta Dharma terhubung dalam sekejap. Akibatnya, saat jiwaku kembali ke masa lalu, apakah harta Dharma juga mengikutiku? Itulah satu-satunya penjelasan. Mengatakan bahwa hanya harta Dharma natal yang bisa mengikutiku tampaknya tidak cukup,
mengingat Norigae Book Hyang Hua hanya diubah menjadi harta dharma pada saat terakhir dengan api dan. Apakah White Red Wine membantu harta dharma untuk mengikuti regresiku? Sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Kalau begitu, pertama-tama, dalam kehidupan ini, mari kita dapatkan White Red Wine lagi dan mengujinya. Dan mungkin jika memungkinkan, tidak hanya harta dharma. Jika mungkin untuk regresi dengan jiwa orang lain juga. Jika itu yang terjadi, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Ya, nanti, aku akan kembali ke Istana Perintah Pelayanan dan mendapatkan White Red Wine untuk diuji. Setelah mengatur pikiranku, aku berdiri. Dan, apakah aku harus mencoba mereproduksi pencerahan dari kehidupan terakhirku? Wuung. Aku memfokuskan pikiran dan mengangkat bola gang. Total 9 bola gang. Tidak, termasuk inti dalam. 10 bola gang. Wuung. Bola gang di udara meleleh ke dalam domain kesadaran, dan bola gang di dantian meleleh dan terhubung dengan pedang tanpa bentuk di luar tubuh. Kemudian, pedang tanpa bentuk yang terhubung dengan inti dalam di dalam tubuhku mulai meresap ke berbagai bagian tubuhku. Sekali lagi, perasaan akrab itu menguasai seluruh tubuhku. Perasaan pedang tanpa bentuk menghuni setiap serat otot dan pembuluh darah. Seolah aku telah menjadi seorang kultivator Ki Building, bukan? Kultivator Ki Building memiliki gang Ki mengalir di meridian mereka. Seperti di dunia ini, seorang petarung memiliki pencerahan melampaui jalan menuju surga yang mengalir di seluruh tubuh mereka. Dan itu berarti, mungkin, dari Trading Heaven Beyond the Path, para petarung juga bisa meningkatkan harapan hidup mereka. Aku tidak bisa mengonfirmasi harapan hidupku karena aku belum melakukan ritual penyaringan Ki 7 bintang, tetapi aku merasa ini adalah kasusnya. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh tentang apa yang aku peroleh dengan memasuki Trading Heaven Beyond the Path. Saat itu, GRRR. Sosok akrab muncul. Itu benar, aku tahu kau akan muncul. Aku bertukar pertanyaan dan jawaban akrab dengan rubah itu lagi. Rubah itu, yang bersikeras untuk melahapku 3 kali, membuatku menghela napas sedikit. Jika itu masalahnya, biarkan aku menguji kemampuan alam Trading Heaven padamu. Dan kemudian, kuaang. Aku berlari menuju rubah dan menendangnya. Keek. Rubah itu berteriak dan terlempar jauh. Kemampuan pertama dari Trading Heaven Beyond the Path. Karena tubuhku telah sepenuhnya disinkronkan dengan pedang tanpa bentuk, setiap bagian tubuhku yang digunakan untuk menyerang meninggalkan jejak yang sama seolah aku menggunakan pedang tanpa bentuk. Setelah serangan pertama dan menyadari perbedaan di antara kami, rubah itu terlihat kalah. Tapi aku tidak peduli dan berlari menuju rubah itu lagi. Kuaang. Meskipun tubuhku telah sepenuhnya disinkronkan dengan pedang tanpa bentuk, tetap mungkin untuk mengayunkannya seperti yang aku lakukan sebelumnya. Rubah itu, setelah dipukul untuk kedua kalinya, menunjukkan penurunan signifikan pada ekornya. Kemampuan kedua dari Trading Heaven. Kemampuan ofensif dan defensif dasar telah meningkat secara signifikan. Apakah itu karena aku menggunakan semua 10 bola gang atau karena terhubung langsung dengan kekuatan hidupku? Batas kekuatan yang bisa aku tarik dari pedang tanpa bentuk tampaknya telah meningkat. Selain itu, aku harus selalu memegang pedang tanpa bentuk untuk mempercepat, tetapi sekarang karena aku satu dengan pedang tanpa bentuk, percepatan mungkin hanya dengan ada. Percepatan itu sendiri jauh lebih cepat daripada kecepatan sederhana 10x. Kuaang. Saat aku dengan cepat menyerang dan memukul rubah itu, tampaknya ia menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya merespons lagi dan menatapku dengan mata ketakutan. Ia mengukur jarak antara kami dan kemudian, mengompres kesadarannya di sekeliling tubuhnya, melarikan diri bahkan lebih cepat. Kemampuan ketiga dari Trading Heaven Beyond the Path. Di masa lalu, ketika aku hanya memegang pedang tanpa bentuk, aku sebagian besar terbang di udara menggunakan langkah hampa. Karena aku tidak bisa menggunakan teknik pelarian terbang seperti kultivator pembentukan inti, penerbangan jarak jauh sulit,
dan mengejar mereka menggunakan langkah hampa memiliki batasan. Tapi sekarang, menjadi satu dengan pedang tanpa bentuk, aku bisa terbang di udara dengan cepat, mirip seperti menggunakan teknik pelarian terbang. Swoosh bang! Aku mengejar rubah yang melarikan diri. Mengubah diriku menjadi pedang tanpa bentuk, aku menusuknya. Dampaknya begitu signifikan sehingga mengguncang bumi, mengingat ukuran rubah itu. Rubah itu mencoba melawan, tetapi aku mengulurkan tangan ke arah dadanya. Wuwung! Kemampuan terakhir dari Trading Heaven Beyond the Path. Shuaak! Tanganku menyentuh sekitar dada rubah, dan tubuhnya mengeras. Sekilas, terlihat seolah aku hanya menyentuh dada rubah. Sebenarnya, pedang tanpa bentuk yang memanjang dari tanganku telah menembus kulit dan daging rubah, mencapai inti demonnya dan membuat keberadaannya terasa. Jika kemampuan pertama hingga ketiga berhubungan dengan pemahaman, semua bola gang adalah satu, dan seni bela diri serta aku adalah satu entitas, seperti yang dikatakan Yang Hun Hyong Nim. Kemampuan terakhir adalah titik perbedaanku. Yang Hun Hyong Nim memotong ruang. Dan aku, yang telah meniru surpassing radiansa bermilik Kim Yang Hun, juga berhasil memotong ruang, meskipun hanya sesaat. Oleh karena itu, kekuatan yang diperoleh saat mencapai Trading Heaven Beyond the Path dengan surpassing radiansa bertampaknya adalah memotong ruang atau melarikan diri dari ruang. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam apa yang dia dan aku kejar. Dia ingin melampaui cahaya, dan aku ingin melarikan diri dari segalanya. Oleh karena itu, jika surpassing radian saber melampaui ruang, itu benar-benar melampaui cahaya, dan jika pedang tanpa bentuk dapat memotong apapun secara selektif, itu benar-benar melarikan diri dari semua batas. Pel tolong, maafkan aku. Rubah itu, bergetar seluruh tubuhnya, memohon padaku. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang, aku bisa menggunakan pedang tanpa bentuk yang menyusup ke dalam tubuh rubah untuk segera mengekstrak inti demonnya. Sebenarnya, beberapa kali aku bergumul dengan rubah ini hanyalah untuk menguji kemampuan alam Trading Heaven. Sejak awal, aku bisa saja mengekstrak inti demon rubah itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Aku merenungkan nasib rubah itu sejenak dan kemudian mengangkat tanganku dari dadanya. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Terima kasih, terima kasih. Rubah itu menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih dan kemudian melesat pergi ke atas gunung. Aku masih menyimpan sedikit dendam terhadap rubah itu. Meskipun dalam kehidupan terakhirku. Setelah mengalami rasa sakit yang begitu besar, penderitaan yang ditimbulkan oleh rubah itu sebagian besar memudar dari ingatanku. Dan sekali sudah cukup untuk memberinya pelajaran. Aku tersenyum sinis. Sepertinya baru kemarin rubah itu merobek lenganku, tetapi sekarang aku telah cukup kuat untuk mengekstrak inti demonnya dalam 1 detik tanpa usaha. Tentu saja, ini karena aku berlatih selama 400 tahun setelah mencapai Beyond the Path to Heaven. Aku perlahan kembali ke teman-temanku. Menggunakan teknik kesadaran, aku mulai mentransfer pengetahuan dari Record of Transcending Cultivation dan pencerahan yang mencapai Trading Heaven Beyond the Path kepada Kim Yang Hun. Akan sangat nyaman jika ada teknik transfer ingatan yang nyata. Aku telah mentransmisikan pengetahuan kepada Kim Yang Hun melalui kesadaran selama ini. Tetapi sebenarnya, ini lebih merupakan transmisi formula daripada transmisi ingatan. Ini lebih tentang menyampaikan informasi yang terorganisir daripada mentransmisikan ingatan yang sebenarnya. Setelah aku selesai mentransfer semuanya kepada Kim Yang Hun. Langkah. Ada satu kemampuan lagi dari Trading Heaven Beyond the Path. Yang dinanti-nanti mendekat dari belakang. Sensitivitas telah menjadi semakin tajam. Mendeteksi pendekatan rubah iblis dan aliran niat jauh lebih jelas dan rinci daripada sebelumnya. Di masa lalu, aku mungkin tidak menyadari kedatangannya. Tapi sekarang, pada tingkat ini, sepertinya diperbolehkan untuk menyadari. Aku berdiri dan membungkuk dengan hormat. Junior Kultivator, Seo Eun Hyun, menyapa senior Matlord Jo Yeon. Melihatmu bertarung dengan rubah itu menarik.
Alasan aku melakukan pertarungan yang gaduh dengan rubah iblis, menciptakan banyak ributan saat aku bisa mengakhirinya dalam 1 detik adalah untuk satu alasan. Untuk menarik perhatian Mad Lord. Engkau, memang aneh. Kau bukan kultivator Nascent Soul. Tetapi bagaimana bisa kau bermain-main dengan rubah tingkat menengah dari pembentukan inti seolah itu adalah boneka mainan? Selain itu, apakah itu semacam teknik penghalusan tubuh? Kesadaranmu tampak meliputi tubuh fisikmu. Sangat menarik, sungguh menarik. Aku merasa terhormat untuk menunjukkan keterampilan sepele ini di depan seorang senior yang telah menjalani banyak tahun. Betapa ingin tahunya. Aku tidak merasakan kekuatan spiritual darimu. Mad Lord gagal merasakan inti dalamku kali ini. Tentu saja, itu bisa dipahami. Setelah mencapai Trading Heaven Beyond the Path, inti dalamku telah sepenuhnya larut ke dalam pedang tanpa bentuk. Melihat Mad Lord, aku mulai berbicara. Senior, apakah kau tahu cerita tentang seorang pria dan seorang wanita? Di daerah pegunungan Shengzi, ada cerita yang diwariskan tentang dua immortal. Mereka yang diselamatkan oleh kebajikan mereka menciptakan festival peringatan untuk menghormati tindakan mereka. Terkejut, aku menggigil di bawah tatapan Mad Lord. Dia menatapku. Mata lebar dan berkilauan itu memintaku untuk melanjutkan. Salah berbicara kepada Mad Lord bisa berujung pada ditangkap hidup-hidup dan diubah menjadi boneka miliknya. Tapi, cerita yang akan aku ceritakan adalah milikku sendiri. Dahulu kala, di daerah pegunungan Shengzi, aku jatuh cinta pada seseorang. Dengan demikian, aku menceritakan kisahku kepada Mad Lord, menghilangkan bagian-bagian yang berkaitan dengan regresi. Dan jadi, aku memeluk sisa-sisa orang yang kucintai dan bersumpah. Aku akan merobek-robek anggota tubuh pria itu, menyebarkannya ke 4 penjuru, merobek tubuhnya dan memberikannya kepada anjing, dan kemudian menawarkan kepalanya di memorial orang yang kucintai. Mad Lord terus menatapku dengan mata yang berkilauan itu. Bagi orang luar, mungkin tidak jelas apakah dia mendengarkan cerita atau menatapku dengan marah. Tapi aku bisa merasakan niatnya. Berhasil. Mad Lord berbicara. Apa? Nama pria itu? Praktitioner Bloodwood Yuan Li. Dia terletak di gurun Heaven Trading di koordinat ini. Tinggal di kastil hitam, dia adalah kultivator Nascent Soul yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Begitu? Cewu cewece. Tiba-tiba, orang tua bungkuk itu mulai menggigit dan mengunyah jarinya. Air liur menetes dari dagunya. Mad Lord, dalam keadaan ini, menatapku dengan mata berkilau. Memimpin jalan. Hari pertama siklus ke-11. Apa yang seharusnya menjadi cerita untuk mungkin mendapatkan bantuan dari Mad Lord mengenai kutukan yang jauh. Memulai perjalanan bersama Mad Lord menuju kastil Yuan Li. Wos! Tiba-tiba, saat aku kembali sadar, aku mendapati diriku berada di samping Mad Lord, telah sampai di depan kastil Yuan Li. Rasanya terlalu antiklimaks. Mengingat kembali kekuatan Song Jin. Mad Lord, yang memenggal Song Jin, bisa menghancurkan Yuan Li beserta kastilnya hanya dengan sekali ayunan tangan. Apakah dia ada di dalam sana? Ya, benar. Bagus, ada sejumlah besar jiwa yang penuh dendam di bawah kastil. Kata-katamu tidak tanpa dasar. Mad Lord bergumam, menggigit jarinya, lalu mulai mencari-cari di artefak penyimpanannya. Dan kemudian, kilatan. Mad Lord mengeluarkan sesuatu dari artefak penyimpanannya. Itu adalah boneka batu kecil. Sebuah patung kecil, mirip dengan penjaga batu. Dan ketika Mad Lord melemparkan patung itu ke arah kastil hitam, Wei Owung. Patung itu semakin besar. Mengembang dan meningkat dalam ukuran, patung itu menjadi sebesar pegunungan dan jatuh menimpa kastil hitam kecil itu. Kuaang. Suara yang terdengar seolah langit dan bumi bertabrakan.
Penghalang defensif kastil hitam tanpa aktif tetapi langsung hancur, dan patung itu terus jatuh, menghancurkan kastil hitam. Guntur. Dimulai dari atas, kastil mulai runtuh di bawah patung tersebut. Kemudian, awan darah yang familiar muncul, berusaha menghalangi patung itu. Senior. Siapapun kamu, bagaimana bisa kamu menyiksa seorang junior yang bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam kenaikan? Dengan mata yang berkilau, Mad Lord berbicara. Jangan khawatir. Aku akan menerimamu ke dalam duniaku dan melahirkan kembali kamu menjadi makhluk baru yang hebat. Kamu akan menjadi sebuah karya yang baik. Mendengar kata-kata itu, Yuan Li berteriak ketakutan. Mad Lord ini, orang gila ini. Aku bukan orang gila. Aku seorang seniman. Dia memberitahuku begitu. Aku adalah seorang seniman. Mad Lord berbicara sambil menggigit jarinya, dan Yuan Li, menyadari sia-sianya komunikasi, dengan putus asa memanggil awan darah untuk menghalangi patung tersebut. Saat itu, Gugu. Dari kejauhan, cahaya biru meluncur ke arah kami seperti sungai gila yang berkelok-kelok di langit, mengungkapkan sosok yang megah. Itu adalah Seo Hueol, Raja Naga Laut. Orang tua Mad Lord, mengapa kau menindas junior muda di saat yang seberuntung ini? Swos. Seo Hueol, yang bertransformasi menjadi bentuk manusia di depan aku dan Mad Lord, tersenyum dan mengangkat tangannya. Wos. Cahaya biru berputar di sekeliling tangannya, dan patung yang telah dilemparkan Mad Lord mulai perlahan terangkat ke udara. Yuan Li terlihat santai di bawah. Orang tua Mad Lord. Jika ada yang tidak menyenangkanmu, tolong jangan lakukan ini di saat yang suci dan... Mengabaikan kata-kata Seo Hueol, Mad Lord memandangku dengan mata yang berkilau. Aku akan mengubah binatang mirip cacing itu menjadi sup ular. Jadi untuk sementara, kamu balas dendam untuk dia. Ya, terima kasih. Tatapan Seo Hueol bertemu dengan tatapanku. Oh, Daoist yang satu ini. Sepertinya kau telah mempelajari metode yang unik. Lebih baik menyelesaikan masalah melalui dialog, bukan pertarungan. Kemudian, Mad Lord dengan mata yang masih berkilau, mengeluarkan sebuah kotak sebesar dirinya sendiri dari perangkat penyimpanannya dan membuka tutupnya. Diam, kau cacing biru. Hari ini aku akan menyeduh minuman ular denganmu dan meminumnya bersama dia. Oh my. Seo Hueol meringis dan menghindar, dan sesuatu melompat keluar dari kotak Mad Lord. Setelah berterima kasih kepada Mad Lord, aku bergegas turun ke bawah. Boom. Sepertinya aku kembali dengan cepat setelah membuat kekacauan terakhir kali. Rasanya aneh. Aku memasuki interior kastil hitam. Di sana, aku melihat wajah yang familiar. Yuan Li. Siapa kau? Teman Mad Lord? Jika iya, bisakah kau tolong? Aku melihat sekeliling di dalam kastil hitam. Bau darah masih sangat kuat. Gugu. Di atas, para kultivator di tahap Heavenly Being sedang bertarung, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Sebenarnya, kau bukan musuhku. Apa? Secara teknis, orang ini belum melakukan pembantaian. Jadi, dia bukan musuhku untuk saat ini. Tapi, melihat sekeliling dan menatap Yuan Li. Aroma darah tercium dari mana-mana. Jeritan banyak jiwa yang penuh dendam di bawah kastil hitam. Kekuatan asli Longsors yang telah dia kumpulkan selama ratusan tahun. Mengingat semuanya. Meski begitu, meski kau bukan musuhku, kau tampaknya pantas untuk mati. Apa? Aku mengeluarkan pedang kaca tanpa warna. Matilah. Crash. Sebelum dia bisa bereaksi, aku menerjangnya. Ag. Ini adalah serangan tubuh yang sederhana, tetapi cukup untuk melubangi perutnya. Brengsek ini. Yuan Li mengeluarkan pagoda-pagodanya dan mulai mengeluarkan harta dharma lainnya.
Kemudian, aku mengayunkan pedang tanpa bentuk ke arahnya. Swoosh! Mengabaikan semua harta dharma dan mantra defensifnya, pedang tanpa bentuk langsung memotongnya. Dia memandangku kebingungan, seolah tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi tanpa repot-repot menjelaskan, aku mengayunkan puluhan serangan ke tubuhnya. Hancurkan dan iris. Dalam sekejap, dia hancur menjadi kabut darah. Matilah. Gua. Rasa marah yang terus-menerus ditimbulkan oleh rubah yang terus-menerus merobek lenganku telah menanamkan kemarahan yang mendalam di dalam diriku. Dalam kehidupan sebelumnya, menghadapi rubah itu, aku sangat marah dan penuh kebencian. Namun, perasaanku terhadap Yuan Li yang membunuhnya adalah kebencian. Sebuah niat jahat yang lebih terkonsentrasi dan lengket daripada kemarahan. Karena lebih terkonsentrasi, niat jahatku tidak meledak dengan mudah seperti saat menghadapi rubah itu. Mengayunkan pedang tanpa bentuk, aku terus menerobos pertahanan Yuan Li dan menghindari serangannya. Sebenarnya, tidak perlu menghindar. Slash! Aku hanya menargetkan inti paling krusial yang berfungsi sebagai penghubung mantra, membiarkan semua bagian lainnya melewati. Kemudian, ketika aku memotongnya, mantra itu hancur. Omong kosong apa ini? Siapa kamu? Yuan Li, dalam kepanikan, mengejarku lebih jauh. Tapi aku dengan mudah menghindari teknik-tekniknya. Kecepatan di mana aku bisa mempercepat telah berubah dibandingkan sebelumnya. Zip! Setelah menghindari serangannya, aku mendekatinya dan mengayunkan pedang tanpa bentuk ke bawah. Pedang tanpa bentuk, yang mengalir ke seluruh tubuhku, menghancurkan bagian terlemah dari serangan dan menerobos. Binatang hantu aneh itu menyerangku. Ia menyapu ke arahku dengan bagian ekornya. Sebuah serangan yang pasti akan mengoyak tubuhku. Namun, aku merasa tidak akan terkena. Aku menghindar dari serangan binatang hantu dan kemudian menghindari serangan para raja hantu dari kedua sisi. Setelah itu, Wei Owung. Aku melemparkan pedang tanpa bentuk ke arah Yuan Li, yang sedang melancarkan mantra dari jauh. Yuan Li terkejut dan mencoba menghindar, tetapi... Slice! Pedang tanpa bentuk mengubah arah dan menembus tubuh Yuan Li. Dia berteriak diam-diam lagi, menyuntikkan kekuatan hidup yang telah dia kumpulkan ke dalam Golden Core yang baru dibagi, berusaha untuk menyembuhkannya. Oh, jadi begitu. Seranganmu melintasi dimensi. Bukan hanya memotong apa yang kau inginkan, tetapi juga menyesuaikan level dimensi. Untuk kultivator Naschen Soul, tidak ada serangan yang lebih ganas dari itu. Yuan Li meludahkan beberapa kata. Tapi aku diam-diam menghindari serangan binatang hantu dan para raja hantu, mendekatinya. Sungguh. Sebelum dia melakukan pembantaian dan mengumpulkan Blood Spirits, dia benar-benar lemah. Dibandingkan dengan dirinya 200 tahun kemudian, hampir memalukan untuk menganggap mereka sebagai orang yang sama. Aku merasakan usaha terbesarnya untuk menghentikanku, tetapi itu saja. Wei Owung. Dia mengirimkan mantra tersembunyi padaku. Tidak sampai pada level catatan melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, tetapi tetap sulit untuk dipahami. Namun, dengan menggunakan perasaan aneh yang dirasakan setelah mencapai ranah Trading Heaven, aku memotong teknik-tekniknya dan melangkah lagi ke arahnya. Yuan Li terkejut. Apakah kau tidak tahu apa itu dimensi? Apakah kau tidak memotong secara sadar, tetapi hanya secara naluriah? Dia bergetar. Brengsek, siapa kau? Aku bertanya siapa kau? Sialan, mundur. Kuang. Aku melangkah mendekatinya, satu persatu. Dari segi kekuatan murni, aku masih lebih lemah darinya. Namun, kekuatan sejati dari pedang tanpa bentuk, yang diperoleh melalui kemampuan ranah Trading Heaven, memudahkan untuk memotong teknik-tekniknya. Ini adalah strategi sederhana,
Biarkan bagian yang sulit melewati dan hanya memotong bagian vital yang lebih lemah. Tidak ada pertahanan yang bisa menghentikannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk memblokir, itu sia-sia. Boom! Bang! Pedang tanpa bentukku memotong bagian vitalnya lagi dan dia meludahkan darah sambil terlempar ke belakang. Kau! Jika kau bahkan tidak bisa memahami konsep dimensi, kau bukan kultivator Naschen Soul. Tapi kemampuan untuk melintasi dimensi dengan bebas ini, apa itu? Biarkan aku bertanya sesuatu. Aku mendekatinya dan bertanya. Apakah hidup itu berkah atau kutukan? Apa? Dia bertanya kembali, tidak mengerti. Swoosh. Aku mengarahkan pedang tanpa bentukku ke arahnya. Bertarung denganmu, aku perlahan mendapatkan rasa untuk itu. Aku hanya menyerang bagian vitalmu, tetapi jika aku berkonsentrasi, aku bisa memotong semua pertahanan fisik dan langsung menargetkan esensi yang paling krusial. Jiwa. Tidak peduli berapa kali kau beregenerasi, aku bisa membunuhmu. Yuan Li 200 tahun kemudian. Tidak, Yuan Li setelah pembantaian, jauh lebih kuat dibandingkan. Bahkan jika Kastil Hitam memberinya kekuatan sebagai Naschen Soul awal karena kultivasi Grand Perfection Core Formationnya. Sepertinya itu hanya memperkuat kekuatan kemampuannya, bukan benar-benar menciptakan Naschen Soul. Perbedaan antara dirinya yang sekarang dan dirinya yang memiliki Naschen Soul sangat besar. Tentu saja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia pada awalnya adalah seorang kultivator Naschen Soul. Dia menggera melihat fokusku pada pedang tanpa bentuk. Kau telah mengangkat dimensi hingga ekstrim. Haha. Kau bahkan bisa memotong jiwa. Pertama, jawab pertanyaanku. Aku menatap Yuan Li tanpa ekspresi. Apakah hidup itu berkah, ataukah itu kutukan? Heh, apakah kau bertanya tentang hal yang jelas ini? Dia tertawa. Jelas, itu adalah berkah yang luar biasa. Betapa besarnya berkah memiliki tubuh ini dan bernapas di dunia ini, apakah kau tahu? Hidup adalah berkah, dan mati adalah kutukan yang diberikan kepada manusia. Begitukah? Aku ingin bertanya hal yang sama kepada Yuan Li dalam kehidupanku yang lalu, tetapi aku terlalu dibutakan oleh kemarahan untuk bertanya dengan benar. Mengapa kau bertanya tentang hal ini? Apakah kau berpikir sebaliknya? Dulu aku berpikir begitu. Apa? Dia memandangku seolah aku gila. Tapi aku hanya tersenyum. Tapi sekarang, aku yakin. Itu bukan keduanya. Yuan Li memandangku, tidak mengerti sama sekali. Baik hidup maupun mati bukanlah kriteria untuk menentukan berkah atau kutukan. Dan, melihatmu hari ini, aku yakin. Kau jelas bukan hidup yang diberkati. Omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong yang kau katakan. Aku menyeringai. Bahkan jika aku berbicara omong kosong, bukankah keinginanmu untuk hidup bahkan 1 detik lebih lama dengan membiarkanku mengoceh? Wajahnya di balik topeng melengkung dengan mengerikan. Sekarang, selamat tinggal. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tunggu. Lihat sini, tenanglah. Pertama, bisakah kau setidaknya menjelaskan mengapa kau membunuhku? Seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya tiba-tiba datang untuk membunuh. Aku tidak bisa memahami. Memahami? Aku menunjuk ke sumber bau darah yang berasal dari Kastil Hitam. Apakah kau mencari pemahaman dari mereka yang telah kau bunuh? Ketika kau menginjak orang lain dengan sangat menyedihkan, bukankah seharusnya kau tahu bahwa kau bisa berakhir sama? Tunggu, tunggu. Dengar. Benar, kita tidak memiliki hubungan, kan? Kau juga tidak memiliki hubungan dengan mereka. Tidak lakukan itu. Ah, tidak. Aku tidak ingin mati. Tolong, aku mohon. Apakah kau tahu betapa berharga hidup ini?
Tolong jangan bunuh aku. Seseorang yang memahami itu seharusnya tidak mencuri nyawa orang lain. Aku mengayunkan pedang tanpa bentukku. Tidak, tidak, tidak. Swos. Pedang tanpa bentukku, memotong kepalanya, memisahkan jiwanya. Dia mati, bahkan tidak sempat mengumpulkan blood spirits-nya. His. Saat Yuan Li mati, topeng hitam yang menutupi wajahnya juga hancur. Wajah Yuan Li adalah kekosongan yang hampa. Dia dengan bangga mengklaim bahwa hidup adalah berkah. Tetapi monster ini, yang melahap orang dan kehilangan bahkan wajahnya sendiri melalui tubuh sintetis, dengan siapa dia benar-benar terhubung? Apa arti hidup bagi seseorang yang hidup tanpa hati, berpegang teguh padanya dengan sangat putus asa? Aku tidak ingin tahu. Aku memenggal kepala Yuan Li dan keluar dari kastil hitam. Di luar kastil ada Mat Lord dan Xiao Huel. Dekat Xiao Huel ada wajah-wajah yang pernah kulihat dalam kehidupan sebelumnya. Semuanya mengelilingi Mat Lord. Orang tua Mat Lord, tolong tenangkan dirimu dan dengarkan apa yang kukatakan. Diam, kau ular berbisa. Jangan menghalangi jalanku. Orang tua. Kemudian, tatapan Xiao Huel tiba-tiba beralih ke arahku. Aku bertemu tatapan Xiao Huel, tersenyum samar, dan mengangkat kepala Yuan Li. Shi. Tiba-tiba, terasa dingin. Meskipun Xiao Huel memandangku dengan senyuman tipis. Rasanya seolah aku dilempar telanjang ke dalam kedalaman laut, tenggelam dalam arus dingin. Bagaimana, Xiao Huel? Meskipun ekspresinya tidak berubah. Aku membaca niat dan esensi hatinya, merasakan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mat Lord mulai tertawa gila, seolah membaca niat Xiao Huel yang terus berubah. Haha, hahaha. Wahahahaha. Apa yang dia lakukan pasti sangat mengganggumu, ya? Benar? Rencana jahat apa yang kau siapkan kali ini? Xiao Huel, yang diam-diam memandangku, berbicara kepada Mat Lord. Tidak ada yang serius. Hanya, melihat junior yang menjanjikan di antara manusia, aku, sebagai senior di dunia kultivasi, merasa puas tanpa memandang ras. Aku membaca niat Xiao Huel, terkejut melihat dia tampak benar-benar menyelesaikan perasaannya. Mengapa? Bukankah Yuan Li penting baginya? Sementara aku merenungkan. Wei Owung. Xiao Huel tiba-tiba muncul tepat di depanku. Dia baru saja melompati ruang. Bukan tentang kecepatan. Aku benar-benar merasakan ruang terbuka sejenak. Xiao Huel memandangku dan tersenyum lembut. Yuan Li, yang dulunya iblis yang membunuh salah satu generasi belakangan dari suku naga laut, adalah seseorang yang secara pribadi aku nasihati. Namun, tampaknya dia tidak bisa melepaskan sifat jahatnya dan melakukan banyak pembantaian. Sepertinya kau telah mendidiknya dengan baik. Apa mungkin niat pria ini berbicara padaku seperti itu? Xiao Huel tersenyum padaku. Aku akan pergi. Sepertinya orang tua Mat Lord telah tertarik padamu, jadi berhati-hatilah. Orang tua Mat Lord mengubah mereka yang dia anggap menarik menjadi boneka hidup di dunianya. Setelah mengusap bahuku, Xiao Huel terbang ke langit, menghilang ke dalam senja biru. Para kultivator Heavenly Being lainnya yang mengelilingi Mat Lord juga pergi ke arah yang sama dengan Xiao Huel. Terakhir kali, karena dia menggunakan kekuatannya di Ascension Path, banyak kultivator Heavenly Being menahannya. Tapi kali ini, tidak ada yang menghukumnya, mungkin karena dia menggunakan kekuatannya di Heaven Trading Desert. Haha, mengenai kastil ini. Mat Lord turun ke kastil hitam dan mulai memeriksanya. Sebuah jenis harta abadi. Ini mengandung daya tarik takdir. Mari kita lihat. Dia merobek bagian dari kastil. Aku telah menemukannya. Apakah ini sumber daya tariknya? Aku melirik tempat yang telah dihancurkan Mat Lord. Ada sesuatu seperti batu bersinar yang tertanam di sana.
Sementara Matlord tertarik padanya. Aku memutuskan untuk meninggalkan area itu. Seo Huel mungkin menyebalkan, tetapi dia benar. Matlord benar-benar gila, dan tinggal di dekatnya bisa mengakibatkan aku dipecah-pecah atau diubah menjadi boneka tanpa siapapun yang tahu. Aku diam-diam meninggalkan sisi Matlord dan terbang jauh ke dalam Heaven Trading Desert menggunakan pedang tanpa bentuk. Dengan demikian, pada hari pertama kembaliku, aku menghilangkan Yuan Li, sumber dari pembantaian Heaven Trading Desert, dan melarikan diri dari Matlord. Aku berpikir semua masalah dalam hidup ini telah terpecahkan. Kemana kau pergi begitu cepat? Dingin. Wir. Sebuah boneka dengan sayap mirip tawon, mirip dengan serangga yang mengerikan, tiba-tiba terbang di sampingku. Boneka itu, yang menyerupai Matlord, menggema suaranya. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku lupa memberitahumu. Setelah mendengar ceritamu, aku sangat terharu sehingga aku berkonsultasi dengan dia. Kami sepakat untuk membantumu dalam balas dendammu dan menyambutmu ke dalam dunia kami. Wir, jangan khawatir, aku berniat mengubahmu menjadi makhluk yang lebih unggul. Untuk saat ini, tetaplah diam sejenak. Ini gila. Aku menghindar dari boneka Matlord yang tiba-tiba mengayunkan mata gergajinya ke arahku. Mengapa kau lari? Mengapa kau lari? Mengapa kau lari? Suara Matlord, penuh dengan ketidakpahaman, menggema dari boneka itu. Wuruning wiru nyerun nyun 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 nyerun nyun 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 nyun. Ime fering to evolvosionan ini, yo 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 yo. Mata boneka itu mulai bercahaya merah panas. Dan kemudian, jika kau melawan, aku tidak punya pilihan. Aku akan menangkapmu dengan paksa dan pastikan untuk benar-benar mengubahmu. Gugu. Boneka itu memancarkan aura setara dengan tahap awal Naschen Soul. Tapi itu bukanlah masalah sebenarnya. Jauh di kejauhan, di cakrawala tempat aku melarikan diri. Di sana, beberapa boneka, yang mirip atau bahkan lebih kuat dari yang ada di sampingku, sedang mengejarku. Jika aku tertangkap, aku akan diubah menjadi boneka. Merasa merinding di seluruh tubuhku, aku mulai berlari dengan panik melintasi Heaven Trading Desert untuk melarikan diri dari cengkeraman Matlord.